Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini kita akan ngelanjutin Flipping PC. Nah, sekarang kalau nggak salah Flipping PC episode ke-7 ya. Jadi kita bakalan lagi ngerakit PC dari part-part yang bekas dan kita daur ulang lagi biar supaya lebih worth it lah untuk dibeli, tapi tetap masih utamain estetiknya dari Mini ITX. Nah, di Flipping PC episode ke-7 ini kita bakalan nge-build di harga kisaran 14-15 juta. Jangan kaget dengan harganya karena kita fokusnya sekarang ada di 4K gaming ya. 4K gaming kalau nggak main di QHD dengan high refresh rate. Jadi nggak perlu takut kenapa harganya mahal, karena ya udah capable banget untuk main game di resolusi 4K di rata kanan bisa nyampe 60 fps. Oke deh, kalau kayak gitu kita langsung ke penjelasan parts yang bakalan kita pakai aja. Oke, pertama-tama kita bakalan ngejelasin dari prosesor dulu. Untuk prosesor yang kita pakai ini adalah Ryzen 5 5600 biasa ya. Dia udah memiliki 6 core dan 12 thread, boost clocknya itu bisa sampai ke 4,4 GHz. Tapi bakalan kita overclock dengan cara PBO biar bisa ngedapetin performa yang lebih dari chip ini. Alasan kenapa kita memakai 5600 karena kita fokusnya hanya di QHD dan di 4K gaming aja. Jadi sebenarnya kalau untuk naik ke 5700X juga nggak begitu relevan untuk performa gamingnya, karena makin naik makin GPU bound, jadi nggak begitu pengaruh terhadap prosesornya. Nah, berpindah dari prosesor kita langsung lihat aja ke motherboardnya. Untuk motherboard yang bakalan kita pilih di build kali ini adalah dari ASRock B350 ITX Fatality Gaming. Alasan kenapa kita pilih B350 di build ini, pertama-tama kita nggak perlu Gen 4 karena di casing ini kita diberi risernya Gen 3. Jadi percuma juga misalkan kalau kita pakai motherboardnya yang Gen 4. Jadi kebuang percuma karena risernya juga nggak support di Gen 4. Untuk I/O portnya juga ya cukup lumayan banyak lah ya. Jadi USB portnya ini ada 5, 2 diantaranya ini adalah USB 2 dan 3 diantaranya itu adalah USB 3, dan juga ada 1 USB-C, tapi sayang sekali nggak ada USB header yang USB-C, hanya USB 3 aja. Nah, sekian dari motherboard, langsung kita ke RAM yang bakalan kita pakai di build kali ini. Untuk RAM yang kita pilih di build kali ini adalah dari Corsair LPX. Kita bakalan pakai di kapasitas 32 GB dan speednya di 3600. Jadi ini udah cocok banget untuk editing, streaming, dan juga gaming di 4K karena emang kadang-kadang butuh RAM yang cukup tinggi juga. Oke, sekian dari RAM, langsung kita ke SSD yang bakalan kita pilih. Nah, untuk SSD yang kita pilih di build ini dari Cleve. Ini adalah Cleve Crush C730. Jadi ini masih tetap Gen 3 karena kita nggak pakai Gen 4 juga. Kita masih pakai Gen 3 by 4, tapi speednya udah cukup lumayan. Dia ada di 3400 kalau nggak salah, sekitaran itulah. Untuk speednya dan untuk write speednya juga udah cukup banget. Udah gitu diberi di RAM cache dan harganya yang cukup kompetitif juga, makanya kita pilih SSD dari merek ini. Oke, begitu dari SSD, langsung kita berpindah lagi ke GPU. Nah, GPU yang kita pilih di build kali ini yang pastinya bentuk capable main di 4K gaming, kita pakai RTX 3080. Ini kita pakai seri yang MSI Ventus 3X. Jadi udah nggak perlu diraguin lagi, performa coolingnya udah cukup bagus dan performa gaming di 4K-nya juga bisa dibilang ya bisa rata kanan dan bisa nyampe 60 frame per second, udah nggak usah ragu lagi. Tapi misalkan kalian masih belum bisa ngedapetin 60 fps, kalian masih bisa nyalain seperti DLSS-nya juga biar bisa nge-achieve performa di 60 fps di resolusi 4K. Oke, begitu dari GPU-nya, langsung aja kita ke casing. Jadi ini sebenarnya casing langsung bersatu dengan power supply dan juga CPU cooler. Jadi casing yang kita pilih ini adalah NZXT H1 versi 1. Nah, di dalam casing ini udah termasuk bundle dengan power supply 650 watt, 80 pulse cloud, dan sudah full modular juga. Lalu di casing ini juga kita dikasih all-in-one liquid cooler yang dari NZXT juga ya, yang jelasnya.
Ini ukurannya ada di 140 mili, jadi kapasitas coolingnya bisa dibilang ya cukup bagus lah ya. Oke, begitulah part list yang kita pilih di build kali ini. Tanpa panjang lebar, langsung aja kita lihat montage buildnya sekarang ya. Oke, alhamdulillah build-nya sekarang udah beres. Tadi sebenarnya udah kita setting ke BIOS, kita cuman setting di
PBO-nya udah kita nyalain, lalu seperti biasa ya, PBO-nya kita set di offsetnya di 200 MHz. Habis itu si voltage-nya kita kurangin di 30 offsetnya ya. Nah ini mau kita coba lagi aja ya di Cinebench. Tadi udah saya coba juga, itu hasilnya dia dapatnya di kisaran 11 ribuan kalau nggak salah. Nah ini kita tes lagi aja. Sekali lagi kita ngetesnya cuman sekali run aja buat supaya ngedapetin gambaran berapa kisaran si temperaturnya dan si hasil dari skor dari Cinebench-nya. Nah oke, sekarang skornya udah bisa didapetin, kita ada di 11.728 poin. Tadi udah kita coba juga, waktu run awal itu dapatnya di 11.400-an lah, kisaran segitu. Jadi kurang lebih ya kisaran di 11.000 sampai 12.000 mepet mungkin ya. Oke, jadi gimana menurut kalian setelah ngelihat hasil benchmarknya dan juga hasil gameplay? Dan tadi kita juga udah ngetes di Cinebench, kita ngedapetin skor di sekitaran 11.000 sampai 12.000, kisaran itulah. Untuk performanya ya udah nggak perlu ditanya lagi sih ya. Jadi si performa coolingnya bagus, terus si power supply-nya juga bagus, masih bisa mumpuni 650 watt. Karena kita full load-nya juga masih di sekitaran 400-an watt lah. Itu pun jarang-jarang ya. Dan kita juga tadi udah nge-undervolt, jadi usage-nya bakalan lebih rendah daripada stoknya biasa ya. Oke deh, begitu. Itu menurut saya untuk build kali ini kita ada di budget 15 juta. Menurut kalian worth it atau enggak untuk kalian ngeluarin budget 15 juta? Bisa gaming, bisa streaming, bisa editing, bisa productivity, bisa main di 4K, bisa editing 4K, bisa ya multifungsi lah. Tapi emang agak keterbatasan di prosesornya karena kita pakainya yang 5600, cuma 6 core dan 12 thread. Tapi misalkan kalian pengen upgrade ke 5700 pun ini masih capable, masih bisa di-upgrade, dan yang pastinya bisa banget untuk 3D rendering juga ya, karena ini udah pakai RTX 3080 di kerja blendernya yang pasti lebih bagus daripada AMD Radeon, sorry. Oke deh, begitu dari saya. Nama saya Lambang, saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.